Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfang Ardiansyah dengan NIM 2202095021165 dari kelas P3G angkatan 2022. Di sini saya akan mempraktekkan dengan mata kuliah struktur data, yaitu latihan pertama yaitu langkah-langkah dari script sequential search atau pencarian sekuensial. Yang pertama yaitu program dimulai dengan mengimpor pustaka stream dan menggunakan namespace std. Kemudian itu fungsi main. Fungsi main itu adalah berfungsi untuk memulai program. Langkah selanjutnya yaitu program meminta pengguna untuk masukkan jumlah elemen dalam array dengan menampilkan pesan banyaknya elemen. Kemudian pengguna masukkan nilai n yang akan menjadi jumlah elemen dalam array. Lalu program mendeklarasikan sebuah array data dengan ukuran yang sesuai dengan nilai n yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan data ke dalam array dengan menggunakan loop for. Loop for setiap elemen array diminta kepada pengguna dengan pesan masukkan data ke indeks, masukkan data dan indeksnya. Lalu program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan data yang akan dicari dalam array dengan menampilkan pesan data yang dicari. Data yang dicari. Kemudian program memulai pencarian data dalam array dengan menggunakan loop while. Dengan menggunakan loop while, loop ini akan terus berjalan selama i kurang dari n atau jumlah elemen dalam array dan ketemu bernilai 0, yang artinya data belum ditemukan. Lalu di dalam loop program pemeriksa apakah elemen ke min i dari array data sama dengan bil cari, yaitu data yang dicari. Jika ya, maka variabel ketemu berubah menjadi satu atau menandakan data ditemukan dan loop dihentikan. Jika tidak, i atau indeks ditingkatkan untuk mencari data pada elemen selanjutnya dalam array. Selanjutnya itu loop selesai. Program melakukan pemeriksaan apakah ketemu memiliki nilai 1 atau 0. Jika ketemu nilai 1, maka program mencetak pesan data yang dicari ditemukan berada pada indeks ke min dan indeks tempat data ditemukan. Tempat data yang ditemukan, jika ketemu adalah 0, program mencetak pesan data tidak ditemukan karena yang dicari tidak ada dalam elemen array. Langkah terakhir, program mengakhiri eksekusi dengan pernyataan return 0 sehingga program berakhir. Baik, kemudian kita lanjut ke praktek yang kedua, yaitu latihan kedua. Latihan kedua ini kita akan menjelaskan langkah-langkah dari script binary search atau pencarian biner. Langkah yang pertama itu sama kayak langkah yang tadi pada latihan satu, yaitu program dimulai dengan mengimpor pustaka stream dan menggunakan namespace std. Kemudian fungsi main itu adalah memulai program. Langkah selanjutnya, variabel yang akan digunakan dalam program mendeklarasikan ini termasuk variabel ada untuk menantai apakah data ditemukan atas dan bawah atau indeks atas dan bawah dalam pencarian biner tengah. Indeks tengah ini saat ini posisi atau untuk menyimpang indeks data yang ditemukan. Array data yang berisi data ini sudah diurutkan dan dicari yang merupakan nilai yang ingin dicari dalam array. Selanjutnya, program menampilkan data dalam array. Data ke layar dengan pesan deret angka menggunakan loop for. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan data yang ingin dicari. Dan nilai n
ini disimpan dalam variabel dicari. Variabel dicari. Kemudian variabel ada diinisialisasi dengan nilai nol yang menunjukkan bahwa data boleh ditemukan. Variabel atas diinisialisasi dengan indeks terakhir 11 min 1 dan bawah dengan indeks pertama 0 dalam array. 0 dalam array. Kemudian program memasukkan loop while. Program memasukkan loop while yang akan berjalan selama atas lebih besar atau sama dengan bawah. Ini adalah langkah utama dalam pencarian linear. Kemudian itu di dalam loop program menghitung indeks tengah, yaitu rata-rata atas atas dan bawah. Kemudian program memeriksa apakah nilai yang ada pada indeks tengah sama dengan nilai yang dicari. Jika sama, program menandai bahwa data ditemukan dengan mengubah nilai ada menjadi satu, menyimpan indeks data yang ditemukan dalam variabel, posisi, dan keluar loop. Jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai di indeks tengah, program mengubah atas menjadi tengah min 1. Tengah min 1. Sehingga mencari di setengah kiri dari indeks tengah. Jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai indeks tengah, program mengubah bawah menjadi tengah tengah plus 1, sehingga mencari setengah kanan dari indeks tengah. Kemudian itu setelah keluar dari loop while, program memeriksa nilai ada. Jika ada adalah satu, program mencetak pesan data yang dicari ditemukan berada dalam indeks kamin dan menampilkan indeks posisi di mana data ditemukan. Jika ada adalah nol, program mencetak pesan data tidak ditemukan karena data yang dicari tidak ada dalam array. Angka yang terakhir yaitu program mengakhiri eksekusi dengan pernyataan return 0 sehingga program berakhir. Baik, itu saja penjelasan dari saya yang satu dan kedua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.